ibuku tidak memerintahkanku agar menaikimu. Sapi ini terperanjat, gumun. Misalnya dia manusia mungkin, wah salut gue, atau keren. Demi Allah. Dan sapi ini menjawab, seandainya tadi kamu bersedia menaikiku, maka selamanya kamu tidak akan pernah bisa memilikiku. Catat. Seandainya tadi kamu mau menaikiku, maka selamanya justru kamu tidak akan pernah bisa memilikiku. Kenapa? Satu, si anak ini berarti sudah melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh ibunya. Karena ibunya hanya memerintahkan untuk memanggil dimek punuke gabali, tidak memerintahkan untuk dinaiki. Meskipun si sapi ini mencoba kesolehan anak ini, mencoba kesolehan anak ini dengan menawarkan untuk naik. Tapi masya Allah, bocah soleh luar biasa, tidak mau melanggar sedikit pun apa yang sudah diperintahkan oleh ibunya. Tetap tidak mau. Nah, terus akhirnya dia bawa pulang. Bareng wis tekan rumah, ibune niku dawuh maning, "Lum, dheweke kan wong ora duwe. Sapine dol bae ana maring pasar. Dol bisalah sidananir dengan 3 dinar. Ya men gampang misalnya zaman sekarang ya 30 juta lah ya. Pelarangan sapi. Ya wis kita 3 juta kayak gitu saja pun. Tapi sapi ini kamu jual dengan harga 3 juta. Jangan kamu jual dengan harga yang lain, baik kurang maupun lebih, tanpa bermusyawarah dulu denganku." Nah, sampai di pasar ditawar. Kayak kon pira sapine dum? Tak tuku 5 juta uli ora. Ulu berpikir ora uli. Engko jan aku tak musyawarah disit karo mamaku bali. Mak, sapine dinyang 5 juta kepriwe? Oh, ya wis karena gawe pasar maning lho, aja didol ya nggar ora 5 juta tanpa bermusyawarah terhadapku. Datang pasar ternyata dinyangnya 7,5 juta. Balik maning, mak dinyangnya 7,5 juta kepriwe kiye? Ya wis karena dol 7,5 juta. Tapi aja didol sediane dengan harga itu tanpa bermusyawarah terhadapku. Kan sulit ya. Kalau dia bukan anak yang taat, pasti berpikirnya apa? Ibunya memerintahkan menjual dengan harga 30.000, ada yang menawar 50.000, pasti langsung dilepas. Pikirannya semua aku mesti seneng ya, karena laku lebih mahal dari yang diperintahkan. Tapi anak ini tidak. Dia betul-betul seorang anak yang sangat patuh terhadap orang tuanya, terhadap ibunya khususnya di sini, sehingga tidak pernah sekalipun melanggar apa yang diperintahkan oleh ibunya. Nah, sampai kemudian ternyata yang menawar sapi dengan harga di atas yang ditawarkan ini ternyata adalah malaikat. Jadi memang malaikat ini diutus oleh Allah agar malaikat ini melihat kesolehan seorang anak, kepatuhan seorang anak terhadap ibunya. Jadi memang fungsinya itu satu, untuk mencoba apakah anak ini betul-betul anak yang patuh kepada ibunya. Yang kedua, bahasanya Allah ingin memperlihatkan kepada malaikat bahwa Allah itu memiliki seorang hamba yang begitu taat dan berbakti kepada ibunya. Sehingga pada akhirnya si malaikat ini mengaku, "Wahai anak yang soleh, sesungguhnya aku adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengujimu. Maka saya berpesan, jangan kamu jual sapi ini kecuali seharga emas yang mampu ditampung oleh kulit sapi ini." Artinya sapi ini aja didol kecuali dengan harga emas sing sebanyak kulitnya. Di emas diwadahi ngono, terus sepanjang kulitnya itu masih muat menampung, itu jangan dijual. Di hargane kowe kudu sekebeke welulange. Welulange dicereng sekebeke nggo madai emas, itulah harganya. Maka betul, kaum Bani Israel yang tadi mempersulit dirinya sendiri, itu kan wangel kuni golek. Sulit mencari sapi sesuai yang disifati oleh Allah. Yang sebenarnya Allah mensifati sapi itu adalah akibat dari ketidaktaatan mereka.
Lho perintah kok nyembelih sapi ndak tak takon sapine gede apa tua apa nom. Sedengan ora tua nom, warnanya kayak apa? Kuning semu keemasan. Siapapun yang melihat pasti suka. Asyik bertanya lagi. Sehingga mereka sebenarnya hampir putus asa tidak bisa menemukan sapi sesuai yang dijelaskan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Nah, tapi akhirnya tetap ketemu dan puncaknya mereka menemukan sapi milik anak yatim ini. Sesuai dengan perintahnya malaikat sesudah musyawarah dengan ibunya, si anak ini bersedia menjual sapinya dengan harga emas sekepeke belulang. Dilarang belum. Coba kalau tadi dia memilih 50 juta karena tidak taat kepada ibunya, maka dia tidak akan mendapat anugerah sebesar itu. Nah, singkat cerita kemudian sapi ini disembelih dengan harga sekepeke emas yang nangari belulang. Sapi ini kemudian disembelih dan setelah disembelih maka kila ada yang mengatakan ekornya, kila ada yang mengatakan tulangnya. Tapi secara umum penjelasannya di sini adalah sebagian dari anggotanya sapi. Jadi sebagian anggotanya sapi sesudah disembelih itu dipukulkan kepada mayat orang kaya yang meninggal tadi yang dibunuh. Nah, dipukulkan ekornya, wakila tulang belulangnya, orang ini hidup lagi dan mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya yang membunuhku adalah itu keponakanku sendiri. Nah, sehingga masalah itu selesai. Cuma hikmah yang kita ambil di sini itu minimal ada dua. Satu, ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya mudah, jangan kita persulit dengan banyak bertanya. Makanya kan kulo pernah bercerita bahwa di Pondok Al-Arfiyah di Nganjuk itu salah satu hal yang tidak pernah diceritakan oleh Mbah Yai, atau mungkin saya yang tidak pernah mendengar, itu adalah ketika Mbah Yai dawuh agar santri melakukan sesuatu. Itu tidak pernah dijelaskan dan santri juga tidak pernah bertanya. Ya, misalkan kita soal, pangapunten Mbah Yai pengen riyadhah. Misalkan riyadhah napa? Riyadhah maos napa niku akhir surat akhir surat Taubat misalkan lakot jani kok. Ya sudah, nanti paling Mbah Yai napa niku jenengane memberitahu atau nuduhaken cara-carane. Dibacanya sekian kali, tirakatnya begini, atau hal-hal yang lain juga demikian. Jadi tidak dijelaskan secara rinci. Ya agar kowe gelem melakoni ini insyaallah kamu akan seperti itu, tidak pernah Mbah Yai. Dan santri pun itu tidak bertanya. Maka otomatis ketika santri tidak bertanya, apapun yang diperintahkan oleh Mbah Yai dikerjakan itu akan bersifat secara umum. Ya, berarti doa itu adalah doa yang bersifat umum. Artinya insya Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Termasuk kepada siapapun selainnya kita begitu. Misalkan dikasih aurat, kita tidak usah tanya. Kewiridan ye ben ngapa anu Pak Kiai, oh ben sampean dengan izin Allah diparingi rezeki sing lancar. Ya hanya itu. Sir daripada aurat itu kamu dengan wasilah aurat itu misalkan oleh Allah, kalau Allah mengizinkan kamu akan dimudahkan rezekinya. Tapi kalau kamu udah bertanya itu, sepenting kamu lakoni nopo aurat nopo, jalankan saja. Maka itu sifatnya adalah umum. Artinya yang Allah beri ke kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Karena tidak selalu kan kita butuh rezeki yang banyak. Kadang kita butuhnya apa? Kesehatan. Gimana? Lu sih rezeki akeh. Panganan apa-apa. Nah. Tapi naudzubillah tadi kamu kena penyakit misalkan diabetes. Wis diabetes terus ketambahan maning kolesterol. Ketambahan maning ginjal dan lain sebagainya, sehingga banyaknya rezeki yang Allah kasih ke kamu mampu membeli makanan apapun, tapi badan kamu, fisik kamu tidak mampu untuk memakan makanan itu karena terlalu banyak pantangan, karena penyakit yang kamu derita begitu banyak. Misalkan enak apa enggak?
Enggak. Ya, makanya kebutuhan kita itu kan tidak satu arah. Maka latihlah hati kita ketika sesuatu yang sifatnya umum tidak usah kita khususkan. Nggih? Bisa dipahami nggih? Terus kamu aurat hasbunallah. Tidak usah berpikir ben napa sudah serahkan ke Allah. Yang penting saya sudah dapat ijazah ini, akan saya lakukan semampu saya dengan istiqomah. Masalah akan jadi apa itu terserah Allah. Allah yang maha tahu apa yang kita butuhkan. Itu hikmah yang pertama. Jangan mempersulit diri sendiri dengan terlalu banyak bertanya. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika seorang anak betul-betul memiliki ketaatan yang penuh terhadap kedua orang tuanya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah. Nah, di depan itu kan ketaatan terhadap Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi bagi kaum Bani Israel. Seandainya mampu itu dilakukan oleh Bani Israel, maka akan mempermudah urusan Bani Israel, baik dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Urusan dunia apa? Nyembelih sapi itu menjadi mudah karena tidak terlalu banyak persyaratan. Urusan akhiratnya mereka akan digolongkan orang-orang yang taat kepada Nabi Musa dan kepada Allah sebagai Tuhannya. Terus kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, seorang anak yang sedemikian taat kepada orang tuanya, itu akan dimudahkan urusannya, khususnya urusan dunianya oleh Allah. Berarti nopo kata kuncinya, kalau kita ingin sukses atau dipermudah urusan dunia dan akhiratnya, yang pertama kita harus patuh kepada Nabi Musa eranya. Kalau dulu Nabi Musa yang kita ikuti, maka dalam konteks sekarang adalah guru kita. Karena guru kita itu orang yang menggantikan kedudukannya Rasulullah Muhammad sebagai pembawa risalah. Maka kalau kita taat dan patuh kepada guru kita, sama saja kita taat dan patuh kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita taat patuh kepada Rasul, sama saja kita patuh dan taat kepada Allah. Karena yang dilakukan oleh Rasul adalah atas perintah Allah, sedangkan guru kita, ulama kita, itu hanya meneruskan apa yang sudah menjadi tugas daripada Rasulullah. Berarti ketaatan kepada guru sama dengan ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Itu hikmahnya. Dua hikmah. Taat kepada Rasul dalam konteks sekarang kepada guru, itu akan memudahkan urusan akhirat kita, karena kita minimal akan dipermudah segala macam urusannya oleh Allah. Taat kepada orang tua itu akan menjadi pintu keberkahan hidup dan rezeki kita. Saya difahami nggih? Terus kata kuncinya, jangan mempersulit diri sendiri dengan terlalu banyak mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya jelas dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.